terima kasih sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Izin perkenalkan, nama saya Naila. Di sini saya akan mewawancara mengenai beberapa pertanyaan. Lewat ya. Selamat malam Mas. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Naila. Saya akan bertanya mengenai beberapa pertanyaan kepada siapa? Mas Andi Hirunugraha, panggilnya Andi aja Mbak. Untuk usianya berapa tahun? Usia saya 22 tahun. Anak berapa dari bersaudara? Tunggal. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Anda dalam menjaga stamina fisik, terutama dalam menjalani aktivitas sehari-hari? Kalau saya sendiri yang pastinya tidur yang cukup ya Mbak. Karena saya tipikal orang yang kalau kurang tidur atau begadang sedangkan di pagi hari itu ada aktivitas, itu malah sakit atau tidak bisa gitu. Jadi badan itu akan lemas gitu. Jadi yang pastinya pertama itu saya akan tidur yang cepat, dimana tidurnya teratur gitu, tidak begadang. Terus yang kedua itu perbanyak minum putih, sama disiplin olahraga. Nah, kebetulan karena saya orangnya nggak terlalu suka olahraga, jadi mungkin olahraga saya itu cuma ada dua Mbak. Kalau nggak badminton bisa jogging, itu pun joggingnya maksimal 5 km. Nah, bagaimana pengaruh kondisi fisik terhadap perilaku kamu ketika menjalani aktivitas sehari-hari? Kondisi saya ketika ada berperilaku Aktivitas sehari-hari. aktivitas sehari-hari saya alhamdulillah baik. Untuk saya sadar itu alhamdulillah baik dan jarang sakit juga sih Mbak. Terbukti walaupun padat-padatnya kegiatan alhamdulillah tetap mantap paling full. Walaupun karena cuaca Tidak ada keluhan fisik. nggak ada. Selanjutnya, bagaimana cara kamu menyesuaikan diri dengan gaya mengajar dosen yang berbeda-beda? Oke, kalau saya sendiri yang namanya dosen kan pasti cara mengajarnya berbeda-beda. Saya sesuaikan juga dengan kemampuan saya atau metode belajar saya. Kalau semisal dosennya itu menurut saya ngajarnya cocok dengan cara belajar saya, ya tentunya saya biasanya duduk di depan. Tapi kalau semisal dosennya itu menerangkannya boring atau malah nggak menerangkan sama sekali, cuma ada presentasi segala macam, saya duduknya di belakang. Dosen yang bagaimana yang bisa membuat kamu paham, nyaman dengan apa yang biasa? Ya, kalau dosen yang buat saya nyaman itu yang pastinya dosen yang mau menjelaskan dan menjelaskan itu sambil berdiri. Nah itu, ini salah satu tips dari saya Mbak belajar itu kalau ada seorang guru atau dosen yang mengajarnya full duduk, saya males. Tapi ketika ada dosen yang berdiri, ngajarnya itu sambil berdiri, menerangkannya sambil berdiri, kemudian diselingi dengan entah itu candaan, entah itu games atau pertanyaan apa segala macam, nah itu bikin saya lebih excited juga Mbak untuk belajar. Apa yang biasanya Anda lakukan ketika tidak mengerti mengenai suatu materi di kelas? Kalau saya nggak mengerti, biasanya spontan nanya sih Mbak. Terus yang kalaupun biasanya malas nanya ataupun mungkin waktu segala macam, misalnya saya tanya teman yang di samping saya, kalau memungkinkan dia bisa menjawab. Apa yang Anda rasakan ketika melihat teman kelompok Anda kebingungan? Kalau saya lihat teman kelompok kebingungan sih, pastinya saya tanya ke dirinya dulu ya, kalau saya bingung juga apa enggak gitu. Kalau semisal saya paham dengan apa yang saya pahami, otomatis saya akan membantu teman kelompok saya. Saya akan mungkin memberikan sedikit bantuan berupa pemahaman, berupa penjelasan. Walaupun saya tidak paham ya, saya cuek aja. Dan itu langsung Pak. Apa yang Anda lakukan ketika ada bagian tugas yang paling berat, namun belum ada anggota kelompok yang mau mengambil tanggung jawab tersebut? Biasanya kalau saya sendiri itu kalau anggotanya cuek, saya ikut cuek seperti itu.
kalau anggotanya saya excited, dan kalaupun semisal nih udah mentok deadline belum ada yang gerak sama sekali, biasanya saya emang gerak gitu, tapi itu pun gerak yang nanya aja, ayo tugas gitu, bukan yang mau ngerjain apa segala macam gitu. Ya udah kita tetap bagi tugas ya, abang cuma mengingatkan aja. Jika terjadi perdebatan atau masalah di dalam kelompok, tindakan apa yang biasanya Anda ambil untuk menenangkan suasana atau mencari jalan keluarnya? Mungkin dengan, karena saya jarang ya yang namanya berbeda pendapat satu kelompok atau ada perselisihan, kita sebenarnya jarang, tapi kalaupun terjadi apa ya, maksudnya Mendiskusikannya kembali kah? sebenarnya ini jujur ya, kalau jawaban asli murni dari saya tanpa dibuat-buat ya, kalau itu tidak ada berhubungan sama saya nggak peduli sih sebenarnya mbak ya. Kalian mau ini yang penting bagian kan, saya kan tugasnya bagi-bagi gitu kan, yang penting bagian itu selesai gitu. Tapi semisal memang itu ada berhubungan sama saya atau mungkin nilai saya juga akan berpengaruh, ya mungkin saya akan ngadain ini diskusi terbuka. Apa yang biasanya Anda lakukan untuk menunjukkan bahwa Anda tuh mampu memimpin diskusi kelompok? Mungkin dengan ketika apa yang saya katakan, apa yang saya perintahkan itu langsung dikerjakan sama saya. Bagaimana cara Anda menyampaikan ide yang berbeda dengan teman-teman Anda agar identitas atau pendapat Anda tetap didengar? Pastinya dengan berdasarkan ini apa yang namanya, bisa saya punya pendapat itu harus berdasarkan bukti nyata ya bacanya. Intinya apa yang saya sampaikan, apa yang menurut pendapat saya seperti itu, ya saya bisa pertanggungjawabkan, saya bisa memberikan satu contoh atau apa. Apakah ada kesulitan gerak yang sering kamu alami? Bagaimana kemampuan Anda saat naik turun tangga? Tidak ada yang gitu. Apakah Anda suka bermain aktivitas fisik seperti berlari, melompat, atau menendang bola atau yang lain? Untuk apa? Biasanya berapa kilometer? Maksimal ya. Bagaimana cara Anda menanggapi saat berbicara dengan orang lain? Tergantung lagi mbak, kalau semisal itu bukan teman dekat saya atau mungkin ya secara struktural gitu ya, ini saya menyampaikan pendapat itu dengan berdasarkan menyampaikan argumen saya itu berdasarkan dengan bukti nyata. Mbak, menurut saya itu seperti ini karena kan kita bisa lihat ini gitu. Jadi berdasarkan bukti dari apa yang saya sampaikan. Tapi ketika itu kayak teman dekat segala macam, ya udah sampaikan. Nah, menurut Anda nih, seberapa penting ekspresi dan gerakan tubuh dalam suatu komunikasi? Oh, sangat penting mbak, karena itu apa ya, mungkin cara orang membuat persepsi itu biasanya dari ekspresi kita. Kalau misal kita menyampaikan sesuatu tapi ekspresi kita datar, itu biasanya orang tuh malah salah nangkep gitu. Contoh nih kayak makan yuk, tapi kalau misal kita ada ekspresi yang murah segala macam, mungkin kita berkesan dia emang ngajak aku makan apa enggak, atau dia emang seneng gak sih ngajak aku makan gitu. Tapi kalau emang dia semangat ya berarti persepsi kita bagus juga kan. Nah, apa tujuan hidup Anda dan langkah apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan tujuan hidup Anda? Kalau tujuan hidup aku itu tentu yang pastinya ya, tujuan itu pengen jadi orang yang sukses. Pengen ya kalau udah sukses kan mbak, ya pasti udah bisa apa ya, yang lain tuh ngikut gitu loh. Aku sukses, aku punya banyak uang, ya udah aku mau umur, mau bagian orang tua, mau ini kan segala macam ya. Tapi sukses dulu, jadi dia tuh aku pengennya sukses. Nah, kalau untuk gimana cara aku mencapainya dengan sekarang sih pokoknya yang namanya kuliah aku sungguh-sungguh gitu kuliah, sama ya ikut beberapa kegiatan di luar kelas. Pada saat kamu menghadapi masalah itu, bagaimana kamu tetap berusaha dan tidak mudah menyerah? Problem solving apa yang kamu
biasa gunakan? Kalau aku problem solving yang biasanya aku gunakan itu aku nggak stuck sama satu plan gitu. Semisal ada suatu kegiatan atau suatu rencana itu saya nggak buat satu rencana aja, saya bakalan mempertimbangkan worst case nya gitu, kemungkinan terburuknya seperti apa. Nah, itu biasanya jadikan plan B gitu. Misal rencana awal itu nggak sesuai harapan, ya saya akan beralih ke plan B. Bagaimana Anda bisa fokus ketika melakukan suatu kegiatan meskipun banyak gangguan di sekitar Anda? Pakai TWS atau pakai headset. Itu untuk suara bising berarti. Ya, jadi kalau semisal saya kan tipikal emang kalau punya dunia sendiri lah ya, namanya kalau tugas gitu, kalau mau fokus. Jadi kalau misal ada suara yang menurut saya nggak cocok dengan satu, bahkan suara musik pun juga kalau nggak sesuai dengan genre saya itu akan terganggu kan. Ya, makanya saya alihkan dari TWS. Apa yang biasa Anda lakukan agar tetap bisa mendengarkan dan memahami informasi penting dari dosen ketika teman di kelas Anda banyak berbicara dan mengganggu? Sebenarnya kalau seperti itu biasanya jengkel kan Mbak, tapi kalau kebetulan saya duduk di depan, biasanya nggak peduli seberisik apapun karena informasi yang disampaikan dosen kepada saya itu nyampe. Tapi ketika saya bahkan dan itu mengganggu, ya bisa aku tegur aja sih. Ketika Anda ingin melakukan atau mendapatkan sesuatu, apa yang Anda ucapkan atau Anda lakukan? Gimana? Ketika Anda ingin melakukan atau mendapatkan sesuatu, apa yang Anda ucapkan atau Anda lakukan? Kalau saya ingin melakukan sesuatu, Ketika Anda melakukan atau mendapatkan sesuatu nih, apa yang biasa kamu ucapkan? alhamdulillah. Rasa bersyukur. Ya. Sehari-hari ibadah apa saja yang Anda lakukan dan seberapa sering? Alhamdulillah 5 waktu sholat, tapi subuhnya kadang bolong dan kadang telat gitu. Nah, kalau itu sih, tapi untuk ngaji alhamdulillah mungkin seminggu